Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya hari ini saya Grisela Dita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Hari ini tanggal 23 Januari 2025. Hari Kamis kita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Tentunya Grisel nggak sendiri. Grisel sekarang dikeroyok. Enggak dong ya, enggak dikeroyok sama ibu-ibu cantik hari ini. Yang pertama ada Ibu Hajah Vita Rosita SST MKes. Beliau adalah nutrisionis RSUD Sayang. Ada ibu cantik ya. Kemudian juga ada Ibu Nela Nurlaila SST. Beliau juga nutrisionis RSUD Sayang. Dan tentunya kalau misalnya ngobrol sama nutrisionis, pasti temanya juga tentang gizi. Makanan. Kok tentang makanan, tentang gizi atau ya. Udah pikirannya teh kena lapar wae, mah perut we jeung perut ya. Malum orang Sunda. Ya kan ya? Betul. Dan hari ini kita akan membahas mengenai pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Ini juga tentunya relate ya Bu sama 2025 yang semakin sehat gitu ya dan bergizi tentunya. Sekarang juga sudah mulai presiden kita gitu ya menggembar-gemborkan mengenai makanan bergizi gitu dan tentunya ini juga harus disiapkan. Kan kalau di TikTok masuk hareureuy kieu Bu. Atuh ari anak-anak sekolah dipasihan makanan gratis bergizi cenah ari aku gimana nyata mah pikiran we ku kalian atuh ya berarti kita harus berpikir gitu ya Bu ya bagaimana sih caranya kita mempersiapkan makanan bergizi tentunya untuk keluarga yang sehat dan tentunya untuk kita juga yang sehat ke depannya seperti apa. Oke, sebelum ke situ kumaha daramang ibu-ibu cantik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Sehat ya. Saat ini ibu yang keren banget, nutrisionis di RSUD Sayang. Terus juga kalau dulu tuh diet apa tuh Bu namanya tuh? Ibu juga salah satu konsultan diet ya Bu? Iya. Tuh RSUD punya konsultan diet. Nih, Grisel juga salah satu pasiennya tapi nggak pernah. Ayo ibu aku mau diet tapi tidak pernah terrealisasi. Udah biasa ya Bu ya selalu angan-angan aja. Tapi semoga di 2025 ini kita bisa menjadikan makanan bergizi. Kemudian juga sebenarnya kalau diet juga bukan untuk menurunkan berat badan banget tapi untuk sehat. Betul ya, jadi makanan bergizi juga untuk sehat tentunya gitu ya. Dan senang sekali nih biasanya orang-orang sibuk karena setiap hari ngurusin pasien juga, ketemu sama pasien, nanya menu pasien, kemudian juga memilih gitu ya Bu ya. Ini kira-kira asuhan juga. Iya betul ya. Asuhan gizi tuh bayangin. Ini salah satu informasi yang mungkin dulu sih Grisel pernah dirawat 9 hari juga pernah gitu ya. Kirain Grisel kan kalau di luaran mah makanan teh udah tok begitu aja di rumah sakit nggak enak gitu kan ya pikirannya kayak gitu nggak enak terus parahait dan lain-lain. Ternyata di RSUD Sayang ya bisa milih kita menunya dan ditanya mau makan apa hari ini Neng, meni enakeun hei ke akunya juga. Servis kan. Servis betul biar Ibu. Kepuasan Betul. Nah ini kan maksudnya di luaran juga masih kayak makanan rumah sakit nggak enak. Sahur saha tenang ya bisa memilih dan bisa berkonsultasi bersama ahli gizinya. Jadi nanti biasanya setiap pasien juga punya ahli gizi masing-masing ya. Masing-masing ada. Masing-masing ruangan. Masing-masing ruangan ada ya. Ahli gizinya. Jadi tenang aja wargi Cianjur ya gitu. Tapi atuh baso atau seblak mah teu aya dalam daftar. Tidak ada dalam daftar ya Bu ya. Ada dalam daftar menu di rumah makan. Betul. Hari seblak mah dicarekan ku nutrisionis ge. Oke, Ibu kita akan membahas hari ini mengenai pilih makanan bergizi gitu ya. Tapi mungkin kita akan membahas dulu sebetulnya kan kita gembar-gembor makan bergizi. Sebetulnya makan bergizi itu apa sih Bu? Gitu. Silakan Bu. Makanan bergizi itu ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak semua makanan itu mengandung semua zat gizi. Jadi harus beragam gitu ya. Jadi kalau kita makan itu harus menu seimbang. Nah, kalau menu seimbang itu jadi semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita
ada di situ dalam makanan itu. tersebut, yaitu yang mengandung makronutrien dan mikronutrien. Kemudian makronutrien itu misalnya karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan mikronutrien itu yaitu vitamin dan mineral. Jadi makanan itu saling melengkapi jadinya ya, antara makanan yang satu dengan makanan yang lain. Jadi kalau kita makanan cuma satu ragam makanan aja tidak mencukupi kebutuhan gizi yang lain. Jadi harus tetap kita beragam makanan itu. Jadi yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan yang diinginkan. Itu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Yang diinginkan mah udah cukup. Kamu adalah pelengkapku. Nggak cukup ya, tetap aja harus makanan bergizi. Iya betul, makanan yang bergizi gitu. Kemudian ada ini kan ada 4 pilar. 4 pilar, apa aja tuh Bu? 4 pilar pedoman gizi seimbang. 4 pilar pedoman gizi seimbang. Apa aja itu Ibu 4 pilarnya? Yang pertama itu kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam. Beragam. Iya, ya karena tadi itu ya, makanan itu tidak ada yang satupun makanan yang mengandung semua zat gizi. Jadi kita harus beragam makanannya, gitu ya. Yang mengandung makronutrien dan mikronutrien itu. Kemudian yang keduanya yaitu berperilaku hidup sehat. Ya, berperilaku hidup sehat itu diantaranya ya, karena kalau kita berperilaku hidup sehat, kita akan dapat mencegah terjadinya resiko penyakit infeksi, yaitu misalnya infeksi akibat dari bakteri, kuman atau virus ya. Kemudian perilaku hidup sehat itu diantaranya yaitu selalu menutup makanan. Kalau misalnya makanan yang kita sajikan itu jangan dibiarkan terletak begitu saja ya, terbuka. Jadi harus misalnya ditutup menggunakan penutup. Isin atunya auratnya. Sama ternyata ya, makanan juga harus ditutup. Ditutup ya. Yang keduanya itu mencuci tangan, yaitu ya sebelum makan, kemudian sesudah dari toilet gitu ya. Kemudian setelah beraktivitas dari luar, kemudian kita harus tidak merokok ya, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol ya. Tong dieueut dah. Bapak-bapak kalau misalnya masih atau remaja ya, yang masih mengkonsumsi rokok, yang masih merokok, harap segera dihentikan karena mungkin efeknya tuh bukan sekarang, nggak kayak makan cabai gitu ya. Kalau makan cabai mah efeknya langsung gitu ya. Tapi kalau merokok kan ya santuy aja sekarang, besok lusa nggak ada yang tahu. Juga kan orang lingkungan yang kena efeknya juga. Iya betul. Jadi itu perilaku hidup sehat. Kemudian jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Buang sampah sembarangan gitu. Kemudian kalau kita batuk atau bersin harus menutup mulut kita, biar tidak droplet ya. Kita nggak tahu kan kita punya virus apa atau orang lain punya virus apa. Pilar yang ketiga yaitu selalu melakukan aktivitas fisik, yaitu olahraga secara teratur. Minimal setengah jam setiap hari. Ini udah berulang dari kemarin ya. Yang penting tuh kita gerak gitu ya. Olahraga 30 menit aja udah cukup sekali. Ya olahraga kan misalnya yang murah meriah gitu ya. Jogging atau jalan santai ya, tidak memerlukan biaya ya. Kalau misalnya kayak gym gitu kan, itu berbayar. Kalau ini kan olahraga yang murah meriah. Betul. Kemudian kan, tubuh kita juga kan jadi sehat gitu. Iya, gitu. Pikiran selalu positif. Itu yang paling penting. Ya karena dari olahraga kayak kemarin yang kita bahas juga bersama Pak Direktur, tubuh itu jadi mengeluarkan hormon hormon endorfin. Apa sih? Endorfin. Pokoknya yang bikin mood bahagia gitu. Walaupun aku udah tahu hesenya Bu ya, ayo olahraga tapi itu yang harus dilawan tentunya. Iya. Yang keempatnya itu kontrol berat badan. Itu harus dikontrol berat badan kita ya, dengan cara itu
kita menghitung dengan IMT-nya, indeks massa tubuh, yaitu perbandingan berat badan dibagi tinggi badan. Berat badan dibagi tinggi badan. Okay. Iya. Jadi kalau misalnya di situ kan kita bisa tahu bagaimana berat badan kita itu, misalnya termasuk kurus atau termasuk normal, termasuk gemuk atau termasuk kelebihan berat badan tingkat ringan atau kelebihan berat badan tingkat berat. Ada ininya, ada standarnya. Kalau sudah kita menghitung, bisa jadi ibu-ibu di rumah tangga juga bisa menghitung IMT, indeks massa tubuh masing-masing itu dengan cara misalnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan tapi dalam meter gitu. Oh begitu. Tapi Bu, aku mah musuhan sama timbang. Nanti kalau atau itu mah PR jadinya ya. Iya. Kalau berat badan kita terkontrol, berat badan kita bagus gitu ya, normal gitu, kita akan terhindar dari penyakit degeneratif. Iya. Oke. Ya begitulah ya Bu ya. Aku tuh masih musuhan kebetulan sekarang. Cukup Bu ya dengan tiba-tiba Grisel langsingan. Alhamdulillah. Mak udah gitunya. Teta itu nggak boleh. Jangan apa aja. Yang penting pilihan makanan. Itu yang penting yang bergizi. Tadi 4 pilar itu berarti ya. 4 pilar pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi kalau misalnya kita sudah mengkonsumsi gizi seimbang, itu kan aset untuk masa depan kita. Jadi keluarga akan menjadi sehat, terus mungkin umur harapan hidup kita juga akan lebih panjang. Dan tentunya menjalankan segala aktivitas pun jadinya enjoy. Karena ya kalau misalnya kitanya nggak sehat gitu ya mau gimana pun juga bingung, nggak bisa ngapa-ngapain kalau lagi sehat. Tiba-tiba kalau misalnya kita badannya lemes, jadinya kita juga nggak mood untuk menjalankan aktivitas, kan PR ya Bu ya. Kasihan kalau misalnya aktivitasnya ini. Ya itu dia kenapa sih harus kita mengkonsumsi makanan bergizi? Yaitu tadi alasan-alasannya gitu ya. Karena kita harus menjaga kualitas hidup juga. Emang mau cuman segini-gini doang? Ya, Bu ya. Masih banyak dong cita-cita dan harapan yang harus kita bangun gitu ya. Tentunya untuk teman-teman yang seumuran aku, adik-adik manis gitu ya. Pokoknya yang nanti akan menjadi umur-umur produktif gitu ya di masa yang akan datang. Tentunya kita harus menjaga dari sekarang gitu kan ya. Kan dibilangnya juga kesehatan itu 1000 hari. Ya, jadi 1000 hari kan dari masa pertumbuhan di dalam janin, kemudian sampai usia 2 tahun gitu. Nah, makanannya itu kan memang harus yang tadi Bu Haji bilang harus ada mengandung karbohidrat. Karena buat apa? Kadang orang kan nggak tahu ya, buat apa sih makan nasi gitu. Itu ibaratnya mobil, kalau nggak ada karbohidrat berarti nggak ada bensinnya gitu, nggak bisa jalan. Nah, itu betul. Kemudian kayak protein buat apa sih? Apalagi buat pertumbuhan kan ya, butuh protein. Protein itu kayak daging, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan gitu. Nah, kemudian sayurnya buat apa? Kok harus lengkap sih selengkap itu gitu. Sayur dan buah kan buat memang zat pengatur ya. Kalau di jalan nggak ada polisi, nggak bisa jalan. Nah, itu yang dibilang gizi yang seimbang itu. Jadi jangan cuman hanya satu aja gitu. Aku mah harus beragam kita makannya. Jadi nggak apa-apa ya keroyokan juga. Kebetulan juga aku tuh nggak bisa gitu ya Bu. Kalau misalnya cuma nasi, cuman misalnya satu lauk gitu nggak bisa. Harus ada sayurnya. Jadi harus lengkap gitu ya. Tapi emang betul karena mungkin didikan ya dulu mah aku tuh benih bete gitu ya. Selalu dicokokin sayuran gitu ya. Selalu dicokokin lalapan. Sunda gitu. Ternyata memang bagus gitu ya sekarang untuk gizi seimbang gitu kan. Harus bermacam-macam. Dan dibiasakan dari kecil memang. Betul. Kalau memang nggak biasa, kadang suka ada kali ya yang nggak suka sayur. Iya, betul. Kadang nggak suka makan nasi. Ada juga yang nggak bisa gitu. Tapi memang sih boleh pilih yang lain ya. Kalau misalkan karbohidrat sih ya memang banyak ya. Ada banyak pilihannya. Iya, karbohidrat itu kan selain nasi ada kentang, boleh roti gitu ya. Makaroni juga boleh. Kade bubur di Sanguan. Ada loh bubur di Sanguan. Makan bubur bisa pakai karoket lagi ya Allah. Akbar, gitu. Jadi mungkin masyarakat kita belum terbiasa dengan makanan
yang bermacam-macam gitu ya. Misalnya cukup makan nasi sama bala-bala. Karena udah di situ semuanya. Di situ ya, tapi nggak ada proteinnya mungkin ya itu. Jadi tetap kita harus menggunakan pola menu seimbang. Jadi bagaimanapun pola itu sangat penting sekali. Ya. Betul. Jadi polanya itu terdiri dari makanan pokoknya itu misalnya nasi, kemudian bisa diganti dengan yang lainnya, misalnya dengan jagung, ubi atau kemudian unsur proteinnya itu kita yang diutamakan itu protein yang tinggi protein yang berasal dari hewani. Jadi seperti misalnya daging, telur, ayam gitu ya. Itu protein yang tinggi protein. Kemudian ada juga protein yang berasal dari nabati, yaitu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, seperti itu ya. Dia cari aja deh Marurah sekarang. Jangan beli wae makanya teh masak. Gitu. Supaya kan lebih hemat lagi karena kalau misalnya budgeting untuk masak sekian bisa untuk seminggu, tapi kalau misalnya beli mah kita tuh jadi cuman setengahnya doang ya, Bu ya. Jangan malas untuk menyiapkan makanan untuk keluarga di sini ya itu ya. Jadi biar keluarga kita sehat. Kalau beli mah kan kita nggak tahu cara memasaknya, higienitasnya kayak gimana ya. Pemilihan bahan makanannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita beli apa minyak yang digunakannya itu apa minyak yang sudah berulang-ulang kali digunakan, yang sampai hitam gitu. Nah itu tapi eta mah enak teh cuna. Dia beleguk deh emang dasarnya. Eta mah ngeliat Bu. Ya memang jangan sampai hitam banget kan ya Bu ya kalau kita beli makanan. Kalau beli makanan yang dari luar coba lihat minyaknya. Minyaknya itu kan begitu yang berulang kali digunakan. Sedangkan minyak yang sudah tercemar itu kan beresiko juga, jadi karsinogenik juga gitu ya, memicu untuk kanker juga kalau. Nah itu salah satu bahayanya. Berarti seberapa bahaya kalau kita nggak mengkonsumsi makanan bergizi, Bu? Kasih tahu Bu. Kalau nggak mengkonsumsi makanan bergizi berarti tubuh kita tidak tercukupi kebutuhan gizinya. Itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Jadi masing-masing memang kebutuhan zat gizi itu masing-masing orang berbeda. Iya, tergantung kondisi masing-masing ya. Tapi misalnya kalau ingin mengetahui kebutuhan masing-masing, silahkan konsultasi dengan ahli gizi. Silahkan, nah itu betul. Kebutuhannya berapa ya? Kan itu tergantung masing-masing. Itu kan tergantung juga dari berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitasnya seberapa sih yang dia lakukan itu akan mempengaruhi kebutuhan zat gizi gitu. Jadi misalnya kebutuhan kalori kita misalnya antara Grisel sama Bunela itu kebutuhannya berbeda-beda, tergantung dari misalnya berat badannya, tinggi badannya, juga aktivitasnya yang hanya diam saja, itu mungkin kebutuhannya lebih rendah daripada yang aktivitasnya lebih tinggi. Mobilitasnya lebih tinggi lah ya. Iya gitu. Jadi seperti yang olahragawan, ibu rumah tangga, yang pegawai kantoran, berbeda-beda kebutuhan zat gizinya. Nah itu supaya tercukupi zat gizi itu boleh konsultasi dengan caranya ahli gimana gizi. Sih Bu konsultasinya? Dengan ahli gizi bisa ya? Bisa. Kalau nanti selama dirawat memang tetap dikunjungi. Iya kalau misalnya dirawat kan Bu. Kalau yang itu juga yang umum silahkan aja daftar ke itu apa? Ke poli. Polinya poli apa? Ada gizi. Oh, ada gizi tuh, ada poli gizi loh. Ya, bisa langsung nanti konsultasi. Di situ kan ada dokter gizi juga, ada ahli gizi juga gitu. Udah dokter spesialis gizi, ada ahli gizinya ada gitu. Tenang aja wargi Cianjur ya. Karena emang teman-teman aku juga yang di luar sana ada salah satu ini Grisa cerita juga ya, bahwa dia tuh sangat concern banget terhadap gizi dalam tubuhnya Bu, sampai dia selalu konsultasi bersama dokternya. Itu keren banget. Nah awalnya mungkin Grisel kira nggak tahu ada, ternyata ada di RSUD. Iya.
Jadi nggak ada alasan ya, mangga untuk wargi Cianjur nih yang membutuhkan konsultasi bersama dokter gizi, bersama ahli gizi, mangga silakan. Iya, silahkan. Bisa menggunakan BPJS juga. Bisa menggunakan BPJS, Bu? Bisa. Kabar gembira untuk kita semua. Oke, wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar gizi ya, boleh silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, oke? Oke. Tapi Bu, aku mau nanya dulu, kalau misalnya makanan bergizi itu kalau misalnya jam makan itu berpengaruh nggak sih Bu? Ini pertanyaan yang ini sih cukup pengen aku tanyain, penasaran. Selain ini juga kan selain jenis makanan yang tadi itu ya, karbohidrat semuanya, coba jumlah dan jadwalnya itu perlu teratur. Nah itu gimana? Coba dibahas dulu Bu. Jadi ya jenisnya ya tadi ya udah disebutkan jenisnya, sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Kemudian jenisnya juga ininya juga jadwalnya. Jadi jadwalnya harus teratur. Misalnya setiap 3 jam sekali kita harus ada asupan makanan karena waktu pengosongan lambung itu setiap 3 jam. Jadi misalnya kalau udah 3 jam kita biasanya akan merasa lapar. Jadi kayak apa ya? 3 jam. Jadi kalau misalnya makan jam 7, jam 10 snack, jam 3 jam kemudian makan lagi, kemudian 3 jam kemudian snack lagi, 3 jam kemudian makan lagi. Jadi diusahakan gitu interval 3 jam. Kayak pasien di sini kan dirawat jamnya teratur seperti itu, gitu. Biar dia terbiasa di rumah. Oh iya, pantesan ada dulu cemilan ya. Kita nggak bilang, aduh lapar nggak gitu, tapi kita terbiasa aja. Jadi harus makan itu memang dalam hukum Islam kan ada ya, makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi kita di sini ya memang makan tuh memang harus terjadwal. Seperti kalau misalkan kita lapar, nunggu lapar otomatis makan pasti banyak. Gitu kan ya. Nah, jumlahnya juga harus sesuai, harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan terlalu banyak juga. Kalau misalnya terlalu banyak kita asupan makan kita, otomatis akan ditabung itu tuh kelebihannya itu. Jangan kayak gini, aduh lapar udah 3 jam teh langsung setengah toples habis. Tamat rumah. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kita itu ya dari kebutuhan akan ditabung. Ditabungnya bukan dalam bentuk deposito tapi lemak dagingnya lemak tubuh apalagi kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya dicanangkan pencegahan diabetes. Betul. Jadi memang di situ kalau misalkan memang yang makan itu memang harus terjaga dari jadwalnya, dari jenisnya, dari jumlahnya gitu. Nah, yang pertama sih memang jenisnya. Jadi memang jumlah dan 3J lah. 3J. Oh, apa itu? Jadwal, jenis, jumlah. Oh, jadwal, jenis, jumlah. Oh, ini dia rumusnya. Ini harus 3J, selalu prinsip 3J. Prinsip 3J ya. Ini jangan dilupakan, ini adalah kunci ya. Oke. Tapi kalau misalnya makan malam itu boleh nggak sih Bu? Jangan terlalu cepat. Boleh makan malam, tapi jangan setelah makan itu mendekati tidur. Oh, yang penting tuh nggak mendekati 2 jam sebelum tidur itu. 2 jam sebelum tidur masih oke. Jangan mau tidur sekarang makan. Kadang kan suka ada ya, kalau misalkan yang malam-malam lapar keliling-keliling makan apa dulu yang berat gitu ya, makanan berat. Mie goreng, mie tek-tek. Karena Bu jangan makan berat ya. Karena habis itu biasanya suka langsung ngantuk. Nah, itu ya yang bahaya. Oke. Seperti itu. Kemudian Kemudian ada ini ya, 10 pesan gizi seimbang. Apa saja? Ini tuh acara ini juga ya, kaitan dengan hari gizi. Kebetulan. Ya. 65 diperingati setiap tanggal 25. Oke. Boleh Bu Jadi dibahas. pesan 10 gizi seimbang itu yang pertama itu nikmati dan syukuri. Syukuri beraneka makanan. Di Indonesia itu karena kita negara tropis gitu ya. Banyak sekali makanannya yang bisa didapat kayak sayuran tumbuh dengan subur, buah-buahan banyak di kita. Tidak sulit lah kita untuk mendapatkan macam-macam makanan gitu, tidak sulit untuk kita gitu. Kemudian yang keduanya
yaitu konsumsi protein yang tinggi. Protein yang tinggi. Ya. Protein itu yang berasal dari hewani terutama ya? dan terutama dari nabati juga. Ya, itu konsumsi protein yang tinggi itu misalnya yang dianjurkan 2 sampai 4 porsi. Nah, itu yang dianjurkan. Kemudian dalam sehari. Kemudian ini banyak mengkonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Kalau sayuran itu kan sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung vitamin dan mineral serta mengandung antioksidan ya. Sayuran yang dianjurkan itu sebanyak 3 sampai 4 porsi. Kemudian kalau sehari banyak juga ya. Iya. Jadi memang dalam kan kita setiap kali makan itu minimal 1 porsi. Iya. 1 porsi sayuran. Sayuran lalapan. Oh, itu bagus sebetulnya ya lalapan. Iya. Kemudian ini buah-buahan 2 sampai 3 porsi gitu ya. Kemudian aneka. Kemudian kita harus mengkonsumsi karbohidrat yang beragam. Jadi jangan terpaku sama karbohidrat itu nasi aja. Gitu. Jadi kalau misalnya konsumsi nasi teh jangan dipaksa kalau anak kecil. Jadi ya kalau kalau kita kan biasanya makan nasi, kalau belum makan nasi belum makan cenanya. No rice, no eat. Jadi haruslah beragam, diupayakan gitu. Jangan terpaku sama nasi aja. Bisa dengan tadi ya, dengan yang lain misalnya dengan umbi-umbian, dengan jagung, dengan roti, dengan gitu ya. Yang ketiganya batasi. Nah, ini yang perlu dibatasi nih. Batasi konsumsi makanan yang manis, yang asin dan yang berlemak. Nah, yang manis misalnya. Nah, itu ada rumusnya. Rumus GGL yang dianjurkan oleh Kemenkes. GGL itu gula, garam, dan lemak. Nah, gula itu misalnya cukup 4, jadi 415 rumusnya. GGL itu 415, 4 sendok makan, 4 sendok makan gula yaitu setara dengan 50 gram. Kemudian 1 sendok teh garam setara dengan 5 gram. Kemudian lemaknya 5 sendok makan setara dengan 67 gram dalam sehari itu kita makan. Rumus GGL-nya itu ya. Ini kebetulan juga ada yang nanya ya. 2013. Ternyata udah ada rumus GGL. Untuk pencegahan terjadinya kayak obesitas, kemudian darah tinggi, jantung gitu kan ya. Udah ada tuh ya, dihindari pokoknya itu. Iya. Maksudnya diatur lah ya dengan rumus tadi. Iya. Dengan rumus tadi kita mungkin akan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif. Iya. Oke. Ini akan aku coba bacakan sambil dibacakan aja ya Bu ya, karena banyak banget ternyata yang nanya. Oke, dari pertanyaan pertama boleh diblok dulu. Oke, pertanyaan yang pertama ada dari Bapak William 0506. Selamat pagi ibu-ibu, mau bertanya, mitos apa fakta micin bisa menurunkan kecerdasan? Mitos atau fakta? Kalau kecerdasan sih kayaknya kalau micin itu mungkin berbahayanya itu karena ini ya mengandung natrium ya. Natrium. Karena pemakaiannya yang terlalu banyak itu misalnya itu yang berbahaya juga. Tapi kalau misalnya dalam ambang batas normal itu ya nggak apa-apa gitu ya. Jangan terlalu banyak ya. Kadang kalau misalkan kita tuh masak nggak puas ya. Iya. Memang caranya itu yang bisa salah gitu masaknya. Misalkan bikin sop ayam. Pertama ayamnya direbus, dikasih garamnya duluan, padahal garam terus terakhir. Rasulullah aja kan dipisah ya, ditetesin aja nggak garam. Jadi garam selaut pun kalau di awal tetap nggak terasa kalau di atas. Garam selaut gitu. Pun asik. Oh iya. Jadi cara masaknya ya. Jadi untuk kalau misalnya bahas ini tuh seasoningnya itu jadi untuk pertumbuhannya itu terakhir gitu. Jangan anak micin. Aku juga anak micin sih Bu. Maksudnya kayak jadi ngerasain makanan yang kurang gurih itu kayaknya tuh kurang gitu. Jadi jangan terlalu gurih. Gitu, sesuatu itu yang wajar-wajar saja, jangan berlebihan lah. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Gitu. Begitu ya. Jadi ya sebenarnya
kalau misalnya penggunaan micinnya itu tidak berlebihan, tidak masalah begitu ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari siapa? Dari Bapak Abu Naziah. Selamat pagi Bu, sebetulnya kandungan dalam satu porsi seblak dalam satu porsi seblak itu melebihi kebutuhan kalori yang dibutuhkan tidak, karena komposisinya terkadang didominasi oleh kerupuk. Apakah itu mempengaruhi gizi kita? Udahlah ya. Tapi kayaknya aku takut, aku suka seblak. Enggak apa-apa, suka seblak juga. Cuma jangan terlalu banyak aja. Mungkin makannya ya yang kita wajar sebagai snack. Jangan sampainya seblak itu Sabaskom makanan utama. Makanan utama ya yang wajar-wajar aja. Ada sayur-sayurannya, ada sayur-sayurannya gitu ya. Jangan terlalu banyak. Yang pokoknya mah ada intinya mah kuncinya mah yang wajar-wajar aja. Yang sedang-sedang. Gitu ya. Yang berlebihan. Iya, nah itu betul. Jangan berlebihan seperti itu. Boleh-boleh aja. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Elia KHN. Selamat pagi Bu, saya izin bertanya. Kalau anak setiap sarapan sering hanya telur saja, apakah memenuhi kebutuhan gizinya? Terima kasih. Enggak. Kalau anak itu harus makannya kan tadi gizi seimbang. Kalau telur aja berarti belum seimbang. Baru yang tercukupi hanya kebutuhan protein aja. Itu sedangkan karbohidrat, vitamin dan mineralnya belum tercukupi. Itu nasi sama telur aja atau memang nasi telur dan tok? Telur tok kayaknya. Maksudnya nasi dan telur. Oh, nasi dan telur. Ya. Kalau misalkan gitu bisa kita kan kalau ibu-ibu mah kan bisa ya beragam sampai banyak sepiring terpenuh. Anak mah cuma satu tapi komposisi gizinya bisa lengkap. Misalkan telur dadarnya dikasih parutan wortel, dikasih tahu. Oh, itu gitu. bisa, Bu. Bisa. Oh, dengan cara seperti itu bisa, nggak apa-apa kalau telur dadar ya. Telur dadar. Kalau hanya telur tawungkul belum tercukupi vitamin dan mineralnya mungkin. Emang kebiasaan anak-anak kebiasaan anak-anak tidak suka sayuran. Iya betul. Tapi kan berarti harus diselip-selipkan gimana pinter-pinter yang masak ya jadinya ya gitu menunya. Betul. Kalau misalnya makan hanya telur tok, telur rebus misalnya Bu gitu, 2 butir telur gitu. Ya. Boleh nggak apa-apa. Tapi tetap misalkan di berapa menit kemudian dikasih susu gitu kan. Kita kan kesannya kalau makan tuh harus ada lengkap kayak ada nasi ada gitu ya. Tapi memang harus beragam yang tadi kata Bu Haji bilang. Kalau yang hanya telur wungkul kan belum tercukupi yang lainnya. Belum seimbang kan namanya. Jadi kalau telur tetap. Kalau misalnya makan roti, nah gitu bisa kita makan menu makan roti itu di roti itu misalnya ada telur, sayur sandwich lah itu menu seimbang. Jadi tidak terpaku hanya itunya aja. Tetap kita harus tidak boleh satu macam. Jadi harus beragam. Tadi kan pesan menu gizi seimbangnya juga harus beragam. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Yuningsih 3438. Hai Bu, nanya dong, kalau untuk orang tua karena sudah lansia diperbanyak konsumsi tingginya apa ya Bu? Tinggi apa ya Bu? Tinggi apa ya? Tinggi apa ya? Ya kalau misalnya orang tua ya tetap harus makan bergizi seimbang ya. Jadi tergantung kebutuhannya karena kalau orang tua itu kan misalnya gigi geliginya sudah tidak ada. Jadi makanannya harus disesuaikan dengan keadaan orang tuanya. Jadi tidak boleh konsumsinya yang tinggi itu. Jadi mana tarias mau di mama tuh merena. Disesuaikan boleh kasih tahu. Jadi kembali lagi kayak mungkin tekstur ke anak lah ya. Tetap harus seimbang juga. Tetap harus seimbang juga. Tapi mungkin lebih ke tekstur gitu-gitu ya, dilihat sesuai dengan kemampuan. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi yang Ibu Herniwati 454 izin tentang rumus G4 G1L5 sudah dijelaskan tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Randi.r.r. Selamat pagi ibu-ibu, minta tips makanan yang bergizi tapi tidak mahal karena masyarakat kita masih banyak yang tidak mampu. Terima kasih. Nah, ini ada tips juga ya. Tipsnya. Gunakan yang pertama itu untuk gizi seimbang itu gunakan pangan lokal. Pangan lokal yang pertama itu ada 3 tips ya. Yang pertama yang gunakan pangan lokal. Pangan lokal sih Cianjur kan banyak menghasilkan
ikan, penghasil ikan, kemudian pangan lokalnya. Kemudian pangan lokal Cianjur apa? Tauco ya. Jangan juga ya. Jangan membeli seperti ikan salmon gitu kan ya, atau telur yang telur itu konsumsi protein yang sejuta umat ya. Telur bisa dibeli di mana-mana. Kemudian harganya enggak terlalu mahal juga. Nah itu jadi pangan kalau lokal. Tahu ilmunya tuh gizi sebetulnya mudah ya. Iya, yang penting kita memilihnya. Misalkan makan bakso 15.000, kita mau diganti aja mau makan nasi yang makan yang bergizi, bisa kan ya, lengkap. Betul. Ada nasinya, di lauknya itu nggak mahal. Kadang kalau orang yang gizi itu mahal gitu. Mindset ya Bu ya, mindsetnya ya. Pindang sama tahu goreng sama lalap udah bisa ya, pindang tuh. Iya benar. Tapi aku suka ada pindang endong, jeung sambal. Sambal lalap. Tips yang kedua, tadi tips yang pertama itu ya gunakan bahan pangan lokal. Yang kedua itu cara pengolahannya jangan yang berlebihan. Nah, jadi cara pengolahan itu yang tidak mengurangi nilai nutrisinya tersebut, misalnya dengan cara mengukus, merebus atau memanggang. Jadi hindari makanan yang digoreng yang terlalu lama. Nah itu tips yang kedua. Tips yang ketiga yaitu cermati apabila kita membeli makanan yang dalam bentuk kemasan. Nah itu harus dicermati. Di situ kan tertera ada nilai gizinya, misalnya nilai gizinya. Nah di situ kalau misalnya nilai gizinya ini terlalu banyak gulanya nih, kalau misalnya kita nggak mau ini, hindarilah makanan atau terlalu banyak lemaknya juga, atau terlalu banyak natriumnya juga. Gitu. Jadi yang dilihat bukan cuman expire-nya aja ya. Selain itu juga expire-nya jadi dilihat. maksudnya kan biasanya kalau gede tuh ngeliatnya expire dulu. Expire-nya harus komposisi. Dan ternyata komposisi juga nggak kalah penting. Karena komposisi itu kan di situ sudah ditulis sudah jelas tertera di situ. Jadi komposisi kita bisa mengetahuinya. Betul. Jadi untuk kesehatan tubuh kita juga. Kalau misalnya kita dilarang nih makanan yang terlalu manis, komposisi gulanya ini banyak enggak atau apa enggak gitu. Bisa dilihat kan di situ. Gitu. Betul sekali. Itu termasuk pesan 10 pesan gizi seimbang. Termasuk pesannya itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Aku bacain dulu ya Bu ya. Karena banyak banget ini, aduh ngantri. Ada dari DDNRDN, Bapak. Kalau orang gendut banyak makan gimana? Bakal ngaruh ke umur gak? Aduh sieun. Kalau misalnya orang gemuk bisa aja mempengaruhi umur karena kualitas. Kalau udah misalnya ya, tapi kalau umur kan ditentukan oleh Allah. Tapi dengan cara kita mencegah ya supaya sehat gitu kan. Kalau terlalu gemuk cenderung misalnya akan terkena penyakit-penyakit yang degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung. Kalau kita sudah punya penyakit yang degeneratif itu kemungkinan ya nggak tahu ya kalau umur ya. Gitu. Yang penting kita menjaga ikhtiar aja dulu gitu. Ada lagi bawahnya, kalau orang gendut lehernya hitam itu diabetes nggak? Emang ngaruh ya? Warna leher itu ngaruh Bu? Kalau diabetes itu kan tanda tanyanya tadi ada polidipsi, poliuri, poliparki, banyak kencing, banyak makan, gejala utamanya itu ya, misalnya kemudian banyak makan, banyak kencing, terus lapar terus, haus terus, berat badannya turun. Tapi enggak leher kan Bu? Kalau gejala pertamanya itu mungkin nanti efek yang ke lainnya bisa aja. Mungkin bisa jadi, tapi mungkin akan kalau tentang diabetes mungkin bisa dibahas dan dikonsultasikan lebih dalam dengan dokter spesialis dalam ya. Mungkin rencananya ke depan insya Allah katanya rumah sakit mau buka klinik endokrin. Apa itu Bu? Yang khusus edukator gizi. Kalau misalkan konsultasi tentang enggak gizi aja sih semua ya. Ada perawatnya, dokternya, kemudian ada ahli gizinya. Luar biasa. Insya Allah nanti. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan itu akan menjadi kenyataan. Amin ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk, boleh diblok dari Ibu Yuningsih 3438. Bu, maaf izin bertanya, gimana orang yang mempunyai penyakit asam lambung untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang? Asam lambung kayak itu mah ya. Jadi kalau asam lambungnya tinggi misalnya, jadi upayakan makanan itu tadi tepat jadwal. Tadi 3J.
Ada aku mau jadi 3JL. 3J ya. Iya. Jadi misalnya kalau sebelum kita lapar itu kita sudah makan. Harus sudah makan. Tapi porsinya itu jangan porsi yang terlalu banyak gitu. Porsi kecil tapi sering gitu. Ya? Iya. Tadi rumusnya adalah 3J. Jadwal, jumlah dan jenisnya itu. Oke. Ini sebetulnya waktunya sudah panjang banget Bu, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ini dia karena mumpung biasanya kan orang kalau mau konsultasi kan susah kapan lagi ya. Oke, ada masih dari pertanyaan selanjutnya adalah dari makanan yang terlalu manis. Makanan yang berdasar dari gula murni. Murni itu harus dihindari. Karena gula murni itu mempunyai indeks glikemik yang sangat tinggi. Jadi begitu kita minum yang manis, otomatis akan indeks glikemiknya tinggi. Jadi meningkatkan gula darah gitu. Tetapi kalau misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi gitu ya. Jadi untuk menjadi gula darah itu melalui proses dulu. Jadi dari mulai pencernaan sampai menjadi glukosa itu lama lagi gitu. Jadi kalau misalnya orang yang menderita diabetes itu ya harus dihindari. Tetap 3J. Tetap 3J ya intinya itu. Tapi kalau misalnya mungkin Ibu mau konsultasi lebih jelasnya lagi supaya lebih teratur ya, boleh silahkan langsung saja konsultasi bersama ahlinya di RSUD Sayang. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Erina Fianka. Bu, izin bertanya, untuk wanita yang sudah memasuki masa menstruasi, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi terutama zat besi selama masa menstruasi? Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Ya juga ya Bu, jadi karena darah kan kita banyak keluar gitu ketika menstruasi. Bagaimana caranya? Tetap menu seimbang. Menu seimbang. Kalau di menu seimbang itu semua zat gizi itu terpenuhi. Kalau misalnya kekurangan zat besi kan ada zat besinya dari sayuran, dari protein. Protein yang bernilai protein tinggi itu kan salah satunya juga mengandung zat besi. Soalnya nanti efeknya kalau memang dari usia muda, remaja, kemudian sering pendarahan atau anemi, nah efeknya nanti kan waktu kehamilannya gitu. Dan menghasilkan lahir takutnya anak stunting gitu. Begitu. Oke. Ada lagi ini dari Bapak atau Ibu KT0691. Ibu, kalau berat badan ideal usia 50 dengan tinggi badan 155 cm berapa? Nah itu caranya hitung. Tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% tinggi badan dari dikurangi 100 tadi itu aja gitu. Kurang lebih berarti 155 dikurangi 100 berarti 55 dikurangi 5,5 ya. Oke, jadi sebetulnya rumusnya tetap yang itu ya Bu ya? Tetap yang itu. Dan tentunya tadi ya dijaga. 10%. Last question. Ini wargi Cianjur, terima kasih banyak. Ini udah banyak banget yang pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf karena berdasarkan dengan waktu juga gitu ya. Kita mungkin akan next di podcast selanjutnya. Satu pertanyaan terakhir dari Dimas AW13 _ Bu, izin bertanya. Tuh jadi Grisa lagi jadi. Ibu izin bertanya, saya kan kuliah di luar negeri, Gusti. Oke. Ya ampun, di mana Kak? Kadang beli makan diskon yang hampir expire itu gimana Bu? Aman gak Bu? Enggak aman. Gimana Bu, silahkan. Kalau sebenarnya sih kalau yang sebelum expire itu masih tetap aman. Sebelum ya. Kalau jangan sudah lewat expired. Misalnya hari ini expirednya dimakan hari ini, jangan atau ya. Ya kita menghindari itulah makanan-makanan terkontaminasi oleh bakteri atau itu. Murah sih iya, tapi jadi nantinya sakit. Udah sakit apalagi nanti ke rumah sakit, biaya lagi dan itulah. Jangan ya, mending lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Itu dia tadi pertanyaan-pertanyaannya banyak banget ya Bu ya. Tapi sayang sekali kita terbentur dengan waktu. Mudah-mudahan kita nanti bisa lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk Ibu-ibu cantikku hari ini yang sudah berkenan hadir dan ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Semoga Ibu selalu lancar dalam segala aktivitas ya. Amin. Sehat dimanapun dan kapanpun. Dan tentunya terima kasih juga untuk warga Cianjur yang setia menonton. Jangan lupa follow Facebook, TikTok RSUD Sayang.somnya karena banyak banget informasi. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Kalau gitu sekali lagi terima kasih warga Cianjur. Saya Grisel Adita.
Saya Vita Rosita. Saya Nela Nurlaila. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.